Ibu dosen yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan atau mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan. Menganalisis sistem bisnis online menggunakan use case diagram dan activity diagram. Sebelum saya menjelaskan tugas atau mempresentasikan tugas, saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Anastasia Aku. Yang kedua, Isabella Piling. Yang ketiga, Vicky Ferrari Pinontoan. Yang keempat, Bimo Ragil. Yang kelima, Isidorus Benedictus Nauangi, yaitu saya sendiri. Saya akan menjelaskan latar belakang. Jangkauan pasar yang luas merupakan salah satu hal penting pada bidang usaha penjualan, namun memperhatikan juga aspek efisien biaya. Untuk menjangkau pasar yang luas diperlukan suatu media guna menyampaikan informasi para calon pelanggan. Selain media, untuk menyampaikan informasi sebaiknya didukung juga oleh sarana untuk mempermudah transaksi penjualan. Kendalanya, terbatas media promosi pemasaran yang selama ini hanya menggunakan transaksi pembayaran yang melibatkan dokumen-dokumen yang diisi secara manual seperti nota serta data-data barang yang dijual. Maka dari itu, dengan adanya target yang tidak terpenuhi, maka berbagai cara ditempuh untuk memenuhi target penjualan, kepuasan pelanggan, serta menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Salah satunya dengan menggunakan penjualan online. Untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen harus inovatif dan selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen. Inovatif dalam arti harus menjual yang ditawarkan mengikuti perkembangan, kemudian selalu memberikan yang terbaik, berarti memberikan banyak alternatif barang dan kemudahan untuk bertransaksi, serta meningkatkan kepuasan pelayanan dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak pelanggan secara jangka panjang. B. Tujuan dan maksud. 1. Mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem. 2. Dapat memperlihatkan urutan aktivitas proses yang ada pada dalam sistem. 3. Dapat menggambarkan proses bisnis dan juga urutan aktivitas yang ada dalam sebuah proses. 4. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang sedang berinteraksi dengan sistem dan juga apa yang harus dilakukan dengan sistem tersebut. 5. Memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. 6. Membantu memahami proses secara keseluruhan. 7. Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. C. Manfaat bisnis online atau e-commerce. 1. Tidak terbatas ruang dan waktu. 2. Biaya pemasaran lebih murah. Ketiga, kemudahan memilih target pasar. 4. Kemudahan mengelola barang. 5. Pelayanan lebih fokus. 6. Riset pasar lebih mudah. 7. Membangun hubungan lebih efektif. 8. Memudahkan dimanapun dilihat oleh klien. Perkenalkan, nama saya Anastasia Aku, NIM 19190067. D. Landasan teori. 1. Pengertian use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Use case melalui sebuah cerita yang mana sebuah sistem itu dipakai. Use case juga dipakai untuk membentuk perilaku behavior sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna aktor dengan sistem yang sudah ada. Menurut pakar para ahli, use case diagram merupakan proses kegiatan dan proses bisnis yang dilakukan oleh pengguna aktor pada diagram use case ini.
Setiap proses digambarkan ke dalam sebuah use case berbentuk oval dengan relasi yang ada di dalamnya. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case adalah sebuah teknik untuk menangkap kebutuhan fungsional sistem. 2. Use case menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. 3. Use case menyediakan sebuah narasi bagaimana sebuah sistem digunakan. 4. Sebuah use case menggambarkan bagaimana penggunaan berinteraksi dengan sistem untuk melakukan beberapa aktivitas, seperti menempatkan pesanan, membuat reservasi, atau mencari informasi. 5. Use case digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan persyaratan rekrutmen untuk sistem ke programmer yang harus menulis sistem. 2. Elemen-elemen use case diagram. 1. Aktor. Aktor mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. 2. Use case. Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. 3. Association. Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. 4. Generalisasi. Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. 5. Include. Menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. 5. Extend. Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bimo Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Ragil, NIM saya 19190062. Di sini saya akan membahas tentang elemen dan activity diagram, pengertian activity diagram. Pengertian activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aturan tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Activity diagram bisa dibilang mirip dengan diagram alur kerja bisnis atau mirip sebuah flowchart dengan semantik yang lebih kaya. Activity diagram menggambarkan aktivitas sistem atau orang yang melakukan aktivitas dan aliran secara berurutan dari aktivitas tersebut. Activity diagram digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan dalam suatu proses. Setiap use case dapat membuat satu diagram aktivitas. Komponen diagram aktivitas yaitu initial state, final state, activity, decision, dan mark. Transition atau association. Transition untuk menghubungkan aktivitas selanjutnya setelah aktivitas sebelumnya. Synchronization fork digunakan untuk memecah behavior menjadi aktivitas yang paralel. Contoh, user dapat memilih menu yang dapat dilakukan secara paralel. Synchronize join digunakan untuk menggabungkan kembali aktivitas yang paralel. Perkenalkan, nama saya Isabella Piling, NIM saya 19190079. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram toko online dan activity diagram toko online. Yang pertama, use case diagram toko online. Ini merupakan gambar use case diagram toko online. Dari gambar ini
use case diagram menunjukkan interaksi antara use case dan aktor untuk sistem penjualan barang elektronik. Pada gambar ini, ada beberapa aktor antara lain yang pertama, pembeli atau customer. Menggunakan 4 use case yaitu lihat katalog, pemesanan, pilih barang, dan pembayaran. Dalam hal ini, sistem yang digunakan seorang pengunjung atau customer tanpa harus terlebih dahulu melakukan login. Secara langsung, sistem ini menampilkan form atau tampilan menu utama untuk customer dan memberikan beberapa pilihan menu seperti menu katalog. Ini merupakan menu untuk melihat daftar barang dan harga barang. Setelah itu ke menu pemesanan untuk melakukan pemesanan barang dan terdapat pula sub menu pilih barang dalam pemesanan. Selanjutnya ke menu pembayaran untuk melakukan transaksi pembayaran barang yang dibeli. Pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa pilihan, yaitu COD, transfer, dan kredit card. Yang kedua, bagian gudang. Menggunakan 2 use case yaitu cari barang dan pengiriman. Cari barang dilakukan oleh bagian gudang ketika customer sudah melakukan pemesanan dan pemilihan barang. Kemudian proses selanjutnya bagian gudang ini melakukan pengiriman barang sesudah customer melakukan pembayaran. Yang ketiga, admin. Menggunakan 3 use case yaitu login, update informasi, dan membuat laporan. Bagian admin melakukan login kemudian mengupdate semua informasi yang masuk ke dalam data penjualan barang dan sekaligus membuat laporan penjualan untuk diserahkan pada manajer. Yang keempat, bantuan pelayanan atau customer service. Menggunakan 2 use case yaitu melayani komplain dan bantuan. Bagian ini melayani customer yang mengajukan komplain atas barang yang sudah dibeli karena cacat atau rusak. Selanjutnya, bagian customer service ini mencari solusi berupa bantuan untuk customer. Yang kelima, manajer. Menggunakan 2 use case yaitu login dan melihat laporan. Manajer melakukan login terlebih dahulu untuk melihat laporan yang telah dibuat oleh bagian admin dan mengevaluasi kinerja karyawan. Yang berikut, activity diagram toko online. Ini merupakan gambar activity diagram toko online. Activity diagram menggambarkan alur untuk sebuah user dapat login ke sistem dengan langkah pertama, user masuk ke aplikasi, kemudian masuk ke tampilan form login, dan memasukkan username dan password terlebih dahulu. Jika benar, akan masuk ke tampilan menu dan seterusnya sampai akhir. Jika tidak, akan kembali ke tampilan form login. F. Kesimpulan. Use case adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program sistem dengan sistemnya sendiri. Sedangkan activity diagram adalah suatu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang sedang dirancang, bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.